Sahabat milenial, hari ini jumpa lagi kita dengan Solution TV Official. Hari ini kita akan melakukan auto checker ya. Jadi kita akan mengecek mobil pesanan dari klien kita yang ada di luar kota, dan kita akan melakukan proses detailing yang sudah kita siapkan listnya. Jadi semua akan kita cek baik secara dokumen, secara fisik, interior, eksterior, understeel, dan sampai dengan air conditioner. Jadi apa aja sih yang akan kita lakukan cek buat sahabat milenial yang perlu ketahui untuk tips dan triknya pembelian mobil second? Ikuti channel kita terus, ikuti sampai selesai, nanti akan dapat manfaat ilmu yang diterima oleh sahabat milenial dimanapun berada. Solution TV Official, Solution of Your Life, dan saksikan terus sampai selesai. Sahabat milenial, ini kita lagi melakukan proses pengisian data, dan kita akan cek by detail secara understeelnya dulu, dari roda, ban, sampai dengan kaki-kakinya, kampas rem, dan lain sebagainya, sampai dengan liquid minyak rem. Sekarang kita melakukan proses pengecekan understeel. Dari mulai putaran roda, kita cek apa saja kelemahan dan kekurangannya. Langkah berikutnya kita mendengarkan apakah ada keluhan sisi bearing di bagian depan dan belakang. Kebetulan ini yang di belakang, jadi kita cek untuk apakah bearingnya berfungsi sebelum kita lakukan tes jalan atau pengecekan dari mesin dan AC. Berikutnya kita akan melihat bagaimana kondisi mesinnya, dari olinya sendiri, dari filter udara, sehingga akan didapat apa saja pekerjaan yang harus dilakukan setelah melakukan transaksi dari pembelian mobil tersebut. Untuk proses pengecekan oli mesin, kita tarik dipstick ya. Lalu kita siapkan tisu wajah, kita teteskan. Lalu kita akan lihat hasilnya. Apakah oli ini perlu diganti atau masih kondisi baik. Untuk detailnya saksikan video kita tentang oli pada Solution TV Official. Untuk sahabat milenial dimanapun berada ya, ini mungkin akan terlihat indikasi bahwa minyak rem ini berkurang. Tetapi tadi sudah kita cek adalah kondisinya masih baik. Hal ini disebabkan yang pertama karena kampas rem depan sudah tipis, atau terjadi kebocoran leaking pada silinder rem belakang yang mengadopsi sistem tromol. Sahabat milenial, ini sekarang kita melakukan proses pengetesan AC. Sebelum kita menginjak ke bodi, kita akan bedakan AC dihidupkan dan dimatikan. Kita akan buka filter kabinnya. Ini kondisi filter kabinnya. Kita buka ya. Jadi inilah beberapa hal, lalu kita nanti hidupkan dan matikan bagaimana. Sekarang kita akan mendengarkan suara dari kompresor itu sendiri saat memutus dan apakah terjadi perbedaan cut off nya.
Dan kita cek juga extra V-nya. Nah, itu mutus, tidak ada perbedaan, artinya kompresor berjalan baik. Untuk sahabat milenia, saat pengecekan AC yang perlu diingat, di sini ada pipa L ya. Ada indikasi di sini tulisan L, maka cukup kita pegang. Kalau dipegang ini dingin, berarti kondisi refrigeran itu normal. Tapi kalau tidak dingin berarti ada masalah pada sistem AC tersebut. Untuk pengecekan interior, kita lakukan semuanya. Bagaimana prosesnya? Apakah hidup power window, central lock, lalu kemudian interior dari plafon, lampu-lampu. Kita juga cek. Kemudian untuk ke pintu kita ngetesnya cukup sederhana, yaitu tutup pelan kemudian kita tekan. Ini kalau kondisi mobil masih bagus dan kilometer masih rendah, biasanya langsung mengunci. Jadi jangan dibanting ya, atau cuma begini aja nih. Nah, lihat. Nah, ini biasanya langsung ngelok. Jadi tidak perlu dibanting. Untuk bagian belakang kita sedikit sensitif karena kita harus memastikan antara titik-titik dari knob ini apakah masih orisinil atau tidak, lalu kemudian dari sisi handle ini. Kenapa ini sangat penting? Karena di sini kita akan tahu mobil ini pernah diganti pintunya karena beberapa faktor hal tertentu. Lalu kita lihat juga nih semua ke bawah, atau mobil ini mengenai sejarah yang tidak kita ketahui, kita dapat menyaksikan dari sisi belakang pada baut ini. Ini untuk memastikan. Lalu kemudian bagaimana jika kita tutup? Nah, kalau ditutup pelan seperti ini, jika ditutup pelan seperti ini, berarti masih kondisi bagus. Langkah berikutnya kita mengecek kondisi kaca, lampu-lampu ya. Lalu kemudian nanti yang terakhir kita lakukan proses pengecekan via scanner. Pengecekan berikutnya adalah mengetes keaslian lampu-lampu ini. Lalu kaca-kacanya, apakah kaca ini masih original atau sudah penggantian. Lalu kita melakukan setelah ini adalah scanner, dan yang terakhir adalah test drive. Untuk pengecekan bagian bodi, dari sisi depan kita melihat dari baut-baut ini ya, terus kita lihat colornya di sini, warnanya, kemudian dibandingkan dengan yang sebelah sini. Langkah berikutnya adalah proses scanner ya. Ini adalah proses scanner yang akan kita lakukan. Kita akan melihat bagaimana prosesnya, apakah ada gangguan pada sistem di mobil yang sobat milenia inginkan. Jadi kita memberikan transportasi secara report, dan ada kegagalan-kegagalan apa aja di sini akan nampak secara detail. Dan setelah dari kita lakukan proses ini, maka kita akan melakukan langkah terakhir, yaitu test drive. Sahabat milenia, kita akan test drive. Ini sedang test drive ya. Nah, kebetulan mobil kita ini adalah Matic, maka langkah yang dilakukan seperti apa? Yuk kita akan ke kiri sebentar ya. Berhenti. Kita akan mengecek dulu keadaan dari kampas kopling dari si Matic ini sendiri. Yang langkah pertama adalah kita tarik handrem. Kemudian ini posisi netral ya. Lalu pindahkan kaki kiri untuk injak rem. Lalu ini masukkan ke D. Lalu kita gas. Kita lihat RPM-nya. Jadi kaki kiri tetap injak rem. Nah, berarti si Matic masih berfungsi baik. Nah, kemudian kita netralkan lagi. Kita pindahkan kakinya lagi. Ini juga kita netralkan, kita tes jalan. Seberapa sih akselerasi dari si
transmisi ini apakah ada gangguan saat terjadinya perpindahan giginya. Kita tes dan kita dengarkan pula ada bunyi-bunyi apa di dalam mesin atau di dalam kabin mobil yang akan sahabat milenia beli. Itulah analisa dan ilmu pengetahuan buat sahabat milenia dimanapun berada, cara mengecek mobil pembelian mobil second ya. Jadi apa saja urutannya semua kita checklist ada di sini dan kita pasti akan memberikan laporan yang tepat dan kita transparansi karena kejujuran, kredibilitas utama bagi kita. Dan dengan kredibilitas dan laporan yang kita berikan adalah aktual, tidak memihak pada seller ataupun tidak memihak pada buyer. Demikian informasi tahapan ilmu-ilmu bagaimana cara membeli mobil second buat sahabat milenial dimanapun berada. Butuh informasi pengecekan tentang mobil second dan butuh secara konsultasi jarak jauh, bisa hubungin kita di 0812444019 Sejati Bengkel Purwokerto. Ikuti terus Solution TV Official. Thanks for your subscribe. Thanks for your watching. Yang belum subscribe tolong subscribe dan berikan komentar-komentar menarik apa yang sahabat milenial perlukan. Thanks for watching. See you in the next video and bye bye.